Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sobat subscriber. Di sini kami kelompok 5 ingin menjelaskan tentang immersion vaksin for rainbow trout. Dengan kelompok 5 dengan saya Nadifala Hauzan, Dian Yanuarsasi, Nurul Aini Miati dan Zulainul Agustin. Ikan rainbow trout, ikan trout dan spesies salmon yang berasal dari anak sungai bertemperatur dingin di Samudra Pasifik, Asia, dan Amerika Utara. Produksi tahunan ikan rainbow trout, Maikis, di seluruh dunia telah menurun. Ikan trout dan spesies salmon yang berasal dari anak sungai utara, trout pelangi dewasa di aliran sungai tawar dengan memiliki berat antara 1 dan 5 pound. Sementara trout pelangi yang hidup di danau dan anadromus bisa mencapai berat 20 pound atau 9 kg. Produksi tahunan ikan rainbow trout di seluruh dunia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dari 883 kiloton pada tahun 2012 menjadi 814 kiloton pada tahun 2016. Negara-negara Eropa lainnya adalah produsen utama ikan rainbow trout pelangi mungkin menderita sejumlah penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Baik, untuk beberapa penyakit pada ikan rainbow trout sendiri adalah IRM atau enteric red mouth disease, fibrosis, ada VHS yaitu viral hemorrhagic septicemia, ada rainbow trout fry syndrome atau RTFS, streptokosis, ada dan furunculosis. Untuk yang pertama yaitu ERM, enteric red mouth disease. Penyebab penyakit mulut merah pada ikan adalah bakteri Yersinia rockeri. Penyakit ini menyebabkan keracunan darah pada ikan karena bakteri menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. Wabah ini biasanya dimulai dengan kematian yang rendah kemudian perlahan-lahan meningkat. Tingkat keparahan wabah tergantung pada strain dan kehadiran pemicu stres pada lingkungan. Yang kedua, fibrosis. Fibrosis merupakan penyakit bakterial yang sangat merugikan usaha budidaya ikan karena dalam waktu yang sangat singkat dapat menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Untuk uji vaksinasi fibrosis sendiri adalah rainbow trout ditahan dalam jaring selama 30 detik dalam suspensi serotype 01 yang tidak aktif dan diencerkan. Ikan diimunisasi ditanam dengan injeksi. Selanjutnya, vaksinasi perendaman memberikan tingkat perlindungan yang tinggi dengan RPS 93 dan 81,8 masing-masing selama 2 dan 3 bulan setelah vaksinasi. Selanjutnya yaitu viral hemorrhagic septicemia atau VHS. Viral hemorrhagic ini adalah penyakit ikan menular mematikan yang disebabkan oleh virus viral hemorrhagic septicemia. Vaksinasi perendaman DNA Fingerling rainbow trout dilakukan dengan menggunakan pekodian plasmid untuk gen glycoprotein G dari virus septicemia hemorrhagic atau VHS. Denyut pendek dari ultrason intensitas rendah adalah satu-satunya metode di mana respon antibodi humoral dan kelangsungan hidup setelah tantangan VHS diperoleh. Fingerling trout 5-7 gram ini direndam dalam plasmid 10 mikrogram mililiter 41 G3 pcDNA I atau AMP termasuk 24 detik dengan ultrason. 1 bulan setelah vaksinasi, ikan ditanam dengan injeksi intraperitoneal 10 × 6 sampai 10 × 7 unit membentuk plak VHS per trout. Untuk titer antibodi anti-VHSG tertinggi diperoleh dalam serum dari ikan trout yang diimunisasi dalam plasmid G3 pcDNAI atau AMP dengan USG dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi secara statistik RPS 50,1 daripada ikan trout yang tidak terpapar plasmid 38 hari setelah tantangan. Selanjutnya yaitu rainbow trout fry syndrome atau bacterial cold water diseases atau RTFS atau BWCD. Agen penyebab ini adalah Flavobacterium psicrophyllum. Vaksinasi perendaman untuk penyakit ini dapat menggunakan vaksin B17ILM. Rainbow trout remaja 2,5 gram direndam dengan selama 3 menit dalam vaksin B17ILM 10/10 CFU ml/1 diencerkan dengan perbandingan 1:10. 2 minggu setelah vaksinasi awal, semua ikan divaksinasi ulang dengan cara yang sama dengan vaksinasi primer. 8 minggu setelah vaksinasi awal, ikan ditantang dengan Flavobacterium psicrophyllum yang berbeda strain dengan injeksi intramuskular.
Persen mortalitas kumulatif dicatat 28 hari setelah tantangan, dan kelangsungan hidup relatif atau RPS dihitung hingga 51% sampai 72%. Studi ini menunjukkan dengan jelas bahwa vaksin B17ILM memberikan perlindungan silang yang kuat pada rainbow throat dan merupakan vaksin yang menjanjikan pada aquaculture global. Untuk selanjutnya, streptococcus adalah penyakit akibat infeksi bakteri Streptococcus sp. Merupakan salah satu penyakit yang cukup membahayakan bagi beberapa spesies ikan budidaya, baik di air tawar maupun di laut. Dalam vaksinasi dilakukan uji dimulai dari ikan diimunisasi dalam suspensi vaksin yang mengandung Streptococcus piniae yang dibunuh dengan formalin 10 kali lipat vaksin encer 10⁻11 CFU ml-1. 2 minggu setelah imunisasi, ikan ditantang dengan injeksi S iniae hidup secara intraperitoneal dengan dosis 2,5 kali 10⁻2, 2,3 10⁻3 atau 2,3 10⁻4 CFU per ikan pada percobaan pertama dan 2,8 kali 10⁻2, 2,8 kali 10⁻3 atau 2,8 kali 10⁻4 CFU per ikan pada percobaan kedua. Kematian ikan yang divaksinasi dengan metode ini adalah 40%, sama dengan vaksinasi intraperitoneal. Sedangkan ikan kontrol yang tidak divaksinasi dan ikan yang divaksinasi dengan perendaman tanpa tusukan ganda masing-masing mengalami kematian 80%. Selanjutnya, furuncolosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicida yang biasanya menyerang salmon. Namun demikian, beberapa spesies ikan lainnya dapat terpengaruh dan mengakibatkan kerugian ekonomi di dalam budidaya ikan air tawar. Aeromonas salmonicida sendiri adalah bakteri gram negatif non-motil, fakultatif anaerobik. Ini adalah agen etiologi dari furuncolosis salmon, penyakit yang dapat menyebabkan kerugian serius pada stok salmon yang dibudidayakan dan liar. Sampai saat ini, vaksinasi injeksi adalah satu-satunya cara pemberian yang memberikan tingkat perlindungan yang wajar. Studi ini melaporkan mutan yang tumbuh lambat, tahan aminoglikosida, dan pseudon revertan yang tumbuh cepat dari A. salmonicida. Mutan-mutan ini berbeda secara morfologis dari tipe liar dan satu sama lain sehubung dengan organisasi lapisan A. Sensitivitas antagonis membran dan metabolisme aerobik. Kedua mutan ini avirulen dan tidak mampu mempertahankan jaringan. Pseudon revertan yang tumbuh dengan cepat, tahan antibiotik bila diberikan baik secara intraperitoneal atau dengan perendaman. Secara efektif melindungi ikan salmonik dari tantangan oleh strain virulen heterolog. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.